Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo Sobat Maba, perkenalkan nama saya Irawati Aziza dan saya Karisma Eka Asifa. Kami Maba STIM Kiadi Kambangil akan membuat video podcast yang akan membahas tentang apa arti ideologi dan apa perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi dunia. Oke, stay tune and simak terus videonya. Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita sudah mengundang narasumber yang akan menjelaskan tentang poin-poin di atas, yaitu Kak Fatoni dan Kak Firman Dwi Rusbiantoro. Gimana, apa kabar Kak Fatoni dan Kak Firman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Menurut kalian apa sih arti ideologi? Kak Fatoni dulu deh, monggo dijelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Jadi menurut sumber yang saya telaah, arti ideologi itu banyak versinya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi ideologi tersebut. Ideologi pertama kali muncul pada Revolusi Prancis yang diperkenalkan oleh seorang filsuf, Destutt de Tracy, pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Sejak saat itu, ideologi semakin populer. Secara harfiah, kata ideologi berasal dari bahasa Prancis ideologie, merupakan gabungan dua kata yaitu ideo yang mengacu kepada gagasan dan logi yang mengacu kepada logos. Kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Secara bahasa, ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Ideologi adalah cara berpikir seseorang atau golongan tertentu. Ideologi juga diartikan sebagai suatu paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi suatu bentuk filsafat sosial atau politik di mana unsur-unsur praktis sama menonjolkan dengan yang teoretis. Itu adalah sistem ide yang bercita-cita untuk menjelaskan dunia dan mengubahnya. Selain definisi di atas, berikut ada beberapa definisi lain tentang ideologi. Dari Gunawan Satyarjo, Thomas H., Francis Bacon, Muh Assafuddin, Napoleon. Yang pertama dari Gunawan Satyarjo. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah, akidah yang sampai melalui proses berpikir, yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Menurut Thomas H., ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. 23 Oktober 2004. Menurut Francis Bacon, ideologi adalah sintesis pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. 5 Januari 2007. Menurut Muh Assafuddin, ideologi adalah pemikiran menuju keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama yang melalui proses berpikir manusia untuk menentukan aturan-aturan dalam kehidupan. Menurut Napoleon, ideologi keseluruhan pemikiran politik dan rival-rivalnya. 22 Desember 2003. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai arti tentang ideologi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Kak Firman ingin menambahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ya, seperti itu tadilah sedikit penjelasan yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke Kak, makasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan yang kedua, menurut kalian, apa perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi dunia? Silahkan, mungkin Kak Firman mau menjelaskan. Oke, terima kasih atas waktunya.
Jadi, apa sih perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi dunia? Karena subjek ideologi yang kontroversial dan dapat diperdebatkan, setidaknya sebagian dari kontroversi yang berasal dari ketidaksepakatan mengenai definisi kata ideologi, banyak macam-macam ideologi yang telah berkembang di masyarakat di berbagai negara. Bahkan dalam kelompok masyarakat dan negara memiliki ideologi yang dipegang. Berikut macam-macam ideologi. 1. Ideologi Pancasila. Dalam buku Spiritualisme Pancasila 2018 karya Foky Fuad Wasita Atmaja dan kawan-kawan, ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 poin dasar yang dijadikan sebagai ideologi atau patokan masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai tindakan. Isi kelima sila tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah ideologi Pancasila ya, ideologi negara kita sendiri. Nah, sekarang ideologi dunia. Ada banyak ideologi yang terdapat di dunia ini, antara lain 2. Liberalisme. Liberalisme merupakan doktrin politik yang mengambil melindungi dan meningkatkan kebebasan individu untuk menjadi masalah sentral politik. Liberal biasanya percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi individu dari dirugikan oleh orang lain. Tetapi mereka juga mengakui bahwa pemerintah dapat menimbulkan ancaman pada kebebasan. 3. Kapitalisme. Kapitalisme disebut juga ekonomi pasar bebas, di mana sebagian besar alat produksi dimiliki secara pribadi dan sebagian besar didistribusikan melalui operasi pasar. Pada ideologi tersebut diyakini bahwa pemilik modal melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. 4. Sosialisme. Sosialisme merupakan doktrin sosial dan ekonomi yang menyerukan kepemilikan publik atau pribadi atau kontrol atas properti dan sumber daya alam. Menurut pandangan sosialis, individu tidak hidup atau bekerja dalam isolasi, tapi hidup dalam kerjasama satu sama lain. Dalam ideologi tersebut, rakyat hidup sejahtera karena tidak ada hak pribadi. Dan yang kelima adalah fasisme. Fasisme merupakan ideologi yang ingin melawan kaidah moralitas yang diturunkan kepada manusia melalui agama dan diganti dengan budaya yang rasis. Ideologi politik atau gerakan massa tersebut mendominasi banyak bagian Eropa Tengah, Selatan, dan Timur pada 1919. Pada 1945, ideologi tersebut juga dimiliki penganut Eropa Barat, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jepang, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Nah, dari penjelasan tersebut bisa diambil gambaran perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, yaitu ideologi dunia lebih cenderung memikirkan sosial dan kebudayaannya saja tanpa memperhatikan sisi keagamaan warga negaranya, di mana ini adalah perbedaan yang sangat jelas dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mengandung konsep yang menggabungkan antara sosial, kebudayaan, adat istiadat, dan keagamaan. Dan ideologi Pancasila tidak hanya berupa pengertian, tetapi ideologi Pancasila menuangkan ide-ide pemahamannya melalui 5 poin dasar atau 5 sila dalam Pancasila yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap warga negaranya. Ya, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila penjelasan dari saya dan Kak Fatoni terdapat kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Firman atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Kak Fatoni? Tidak, saya rasa penjelasan dari Kak Firman sudah mewakili pemikiran saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, itu tadi penjelasan dari kedua narasumber kita mengenai arti ideologi dan perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi dunia. Sekian dari kami, terima kasih.